Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara kita kali ini kita masih menjelaskan tentang kriteria golongan alias kelompok orang-orang yang kelak akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Di hari tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang kemarin kita sudah sama-sama bahas tentang yang pertama kelompok imamun adil, pemimpin yang adil, maka hari ini saya teruskan bahwa di antara kelompok yang nanti akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat, yang kedua adalah wasyabun nasya'i fi ibadatillah, yaitu siapa? Golongan pemuda yang dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pemuda yang masih memiliki fisik yang kuat, keinginan yang luar biasa, mungkin dia bisa melakukan perkara-perkara yang buruk, tapi bagaimana dia hindarkan? Dia bisa saja kemudian main ke diskotik, dia bisa saja kemudian bermain dengan teman-teman sebayanya, tapi itu dia tinggalkan. Karena apa? Dia habiskan waktunya untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kelompok ya yang nanti akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Lalu seperti apa kriteria pemuda ya yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat? Maka yang pertama adalah siapa? Pemuda yang dia melakukan ibadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kita semua untuk beribadah kecuali semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini jadi pelajaran juga bagi kita. Kalau mungkin masa muda kita sudah lewat, hari ini di masa kita, di masa yang sudah senja, di masa kita yang tua, belum ada kata terlambat untuk terus kita beramal soleh dengan memprioritaskan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kriteria wasyabun nasai fi ibadatillah, pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Pemuda yang bisa menjaga waktu sholatnya dengan cara baik. Artinya apa? Dia melaksanakan sholat itu secara tepat waktu, tidak mengulur-ngulur waktu. Karena apa? Pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui betul, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu merupakan satu amalan, perbuatan yang Allah wajibkan kepada orang yang beriman, yang sudah ditentukan waktunya. Makanya sekali lagi bagi kita, ayo pelajaran bagi kita, ayo hari ini, mulai hari ini, mari kita jaga salat yang 5 waktu. Jangan coba-coba untuk mengundur-mundur waktu salat, tapi salatlah tepat waktu. Karena salat tepat waktu ini merupakan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang yang salat tepat waktu itu di hari kiamat dia akan mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah. Karena apa? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan kecintaan yang lebih dari Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal habbu ilallah?" Sesungguhnya amalan apa yang paling dicintai Allah? Qala, maka Nabi pun menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama itu adalah salat tepat waktu. Yang ketiga dan terakhir, kriteria syabun nasya'i fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, apa? Yaitu pemuda yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ibu-ibu kalau nanti pengen di hari kiamat
kiamat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat, maka ayo saya mengajak jangan sampai ada satu hari pun kita tidak membaca Al-Qur'an. Ingat, Al-Qur'an yang kita baca nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita, ya. Dan subhanallah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bahkan bagaimana dia belajar Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia pahami Al-Quran, dia amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, merupakan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, 3 poin mari kita amalkan Bunda ya. Yang pertama, beramal semata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lainnya. Yang kedua, jaga sholat kita yang 5 waktu, ya, usahakan kita lakukan dengan tepat waktu. Dan yang ketiga, ayo berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kalau 3 poin ini kita amalkan, insya Allah di hari akhir nanti Allah akan berikan kita perlindungan, akan berikan kita keselamatan. Insya Allah, angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'tika bi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.